Hai netizen, welcome to Diaptura Channel. Channel ini akan ngebahas tentang fakta, berita, informasi, rekomendasi, dan juga kontroversi mengenai dunia perfilman. Welcome to Diary. Segmen dimana kita akan mengupas tuntas habis setiap episode dari berbagai series. Kali ini gue akan mereview Penthouse season kedua episode 9 sampai 10 bareng gue Reta. Nah, tonton sampai habis karena di bagian akhir gue akan mereview kontroversi dan juga alur yang mungkin terjadi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga nih untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari gue. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita review Penthouse season kedua episode 9 sampai 10. Oke, gue akan recap dulu apa yang terjadi di episode 9. Dimulai dari Logan Lee yang mencoba menyelamatkan Na Hae-gyo bersama dengan Oh Hyun Hee, di mana mereka berdua ingin mengajak Na Hae-gyo untuk bekerja sama membalaskan dendam kepada Jo Dante. Tapi ternyata Na Hae-gyo itu tipikal orang yang keras kepala dan juga setia gitu ya sama Jo Dante, walaupun sebenarnya udah dikhianatin berkali-kali, tapi dia akhirnya menolak untuk bekerja sama dengan Na Hae-gyo. Nah, sampai sini gue tuh sedikit percaya gitu kalau misalnya Na Hae-gyo ini bukan Shin Suryeon, ya Na Hae-gyo ya Na Hae-gyo gitu loh. Jadi di sini gue tuh berkeyakinan bahwa Na Hae-gyo itu menjalankan operasi plastik biar mirip Shin Suryeon dan berlaga seperti Shin Suryeon di tempat lain. Nah, demi memperkaya dan juga banyak kekuasaan yang bisa didapat oleh Jo Dante dari Chang So Jin, akhirnya mereka berdua melangsungkan pernikahan dan meminta Dr. Ha dan juga Ha Eun Byul anaknya untuk pergi dari Korea ke Amerika Serikat agar dia itu terhindar dari permainan ala Jo Dante. Nah, gak cuma sampai situ aja penderitanya Chang So Jin, dia juga diminta untuk mundur mengelola SMA Chong oleh ibu dan juga adiknya sendiri. Tapi hal itu masih diselamatkan karena ada beberapa pimpinan dari SMA Chong di mana ayahnya dahulu pernah berpesan kepada mereka bahwa untuk percaya saja kepada Chang So Jin, yaitu anak kandungnya sendiri. Ini sih yang kayak nyentuh banget momennya gitu, bikin gue sedikit nangis. Nah, Oh Hyun Hee juga nggak cuma diem aja untuk membujuk Na Hae-gyo berkomplot bersama dengan dia. Nah, Oh Hyun Hee juga mempertemukan antara Na Hae-gyo dan juga si kembar, yaitu Seokkyung dan juga Seokhoon. Di sini Oh Hyun Hee memberitahukan bahwa ibunya si kembar yang asli itu masih hidup, yaitu Na Hae-gyo. Tapi di sini Seokkyung sama Seokhoon itu nggak percaya gitu aja sama perkataannya Oh Hyun Hee karena dikira itu hanyalah tipu belaka. Tapi di sini Seokhoon akhirnya mereveal bahwa sebenarnya ayahnya itu iblis yang sesungguhnya. Dia ternyata adalah pembunuh dari Shin Suryeon. Dia bisa melakukan apapun ke siapapun kepada orang-orang yang menurut Jo Dante itu tidak berguna, termasuk Seokkyung dan juga Seokhoon. Dan ternyata bener guys, cocokologi gue yang membunuh atau mencopot selang pengobatannya Rona itu adalah Jo Dante. Gila ya, nih orang fix udah sakit jiwa, sakit mental banget nih Jo Dante. Yang mencabut selang pengobatan Rona, Jo Dante. Yang juga nancepin sayap piala untuk mencoba membunuh Rona juga Jo Dante. Wah, gila sih nih orang. Bukan cuma itu aja guys, fakta mengejutkan dari episode 9. Ternyata Na Hae-gyo itu adalah Shin Suryeon. Ternyata pemilik tato kupu-kupu yang selama ini kita percayai sebagai ibu kandung dari Seokhoon dan juga Seokkyung itu adalah Shin Suryeon, karena di sini itu terreveal bahwa sebenarnya dia itu berlagak seperti Na Hae-gyo.
Jujur sih guys, gue kaget banget. Gimana guys kalau misalnya menurut kalian setelah menyaksikan scene tersebut? Kalau gue jujur shock banget, gue kayak diem. Lanjut nih kita ke episode 10. Nah, pada saat pernikahannya Jo Dante dan juga Chong So Jin berlangsung, ternyata Dr. Ha dan juga Han Byo yang sedang dalam perjalanan menuju bandara itu tiba-tiba dicegat sama polisi, dan Dr. Ha dibawa oleh para polisi itu dalam tuduhan tersangka pembunuhan Rona. Nah, di sini kalian pasti udah tahu guys, siapa dalang dibalik penjeblosan Dr. Ha ke penjara. Yes, that's right, Jo Dante again. Nah, setelah apa yang terjadi terhadap Dr. Ha, Han Byo ternyata kembali mengingat apa yang terjadi di malam festival Chong'ah. Nah, di sini ternyata Han Byo itu memberitahukan kepada Chong So Jin bahwa sebenarnya ia hanya apa ya bahasanya, kayak menggorok gitu di bagian lehernya Rona, tidak menancapkan sayap piala kepada kepalanya Rona. Jadi fix itu ada orang lain yang juga terlibat dalam malam kejadian terjatuhnya Rona. Kemudian Na Aegyo yang ternyata menyamar sebagai Sim Suryeon ini memanfaatkan situasi tersebut dengan mencari tahu sebenarnya rahasia apa sih yang ada di antara Jo Dante dan juga Na Aegyo dahulu. Kemudian Jo Dante itu kan orangnya curigaan banget ya, posesif gitu, cowok-cowok posesif. Jadi dia itu mencoba untuk memastikan bahwa sebenarnya Na Aegyo ini apakah Na Aegyo yang dia kenal. Guys, ternyata episode 10 juga kita ada nih kejutannya. Ternyata Rona adalah anak dari Dr. Ha dan juga Oh Hyun Hee. Gue waktu pas tahu kayak jangan pernah bilang ini akan terjadi, kayak walaupun sebenarnya kayak tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi gue nggak bisa bayangin sih sehancur apa hati Oh Hyun Hee dan juga Dr. Ha pas di scene ini. Di dalam pernikahannya Chong So Jin dan juga Jo Dante, Chong So Jin juga ternyata disiksa habis-habisan. Ia dipukulin, ia diperalat, ia dimanfaatin, ia juga disuruh-suruh sama Jo Dante layaknya seperti asisten rumah tangga. Dia juga dilarang untuk ketemu Han Byo tanpa izinnya Jo Dante. Nah, di sini Chong So Jin berusaha untuk bekerja sama dengan Oh Hyun Hee dalam menghancurkan Jo Dante bersama-sama. Logan yang awalnya nih selalu mencari cara untuk mengajak Na Aegyo bekerja sama dengan dia, akhirnya dia awalnya mulai menyerah. Tapi setelah tahu ternyata Na Aegyo itu adalah Sim Suryeon, dia langsung lari ke Na Aegyo dan kayak minta maaf kepada Sim Suryeon. Oke guys, that's all untuk episode 9 sampai 10 Penthouse season kedua. Gimana guys tanggapan kalian sama episode 9 sampai 10? Apakah kalian puas dengan semua ini? Kalau gue sih jujur puas sih, soalnya gue ngerasa kebangkitan orang-orang yang sudah mati itu bikin seru gitu, bikin seru Penthouse season kedua, dan gue benar-benar gak nyangka. Oke, saatnya kita ngomongin soal kontroversi dan juga review apa sih sebenarnya yang terjadi di episode 9 sampai 10. Jujur ya, gue tuh bener-bener ngerasa episode 9 sampai 10 itu puas banget gitu loh, karena ya walaupun banyak sih kehancuran yang terjadi, tapi sedikit-sedikit tuh banyak orang-orang juga yang akhirnya mau gitu untuk bekerja sama menghancurkan Jo Dante. Di sini gue awalnya gak berpikir kalau misalnya kembalinya Lee Ji-ah ini akan menjadi Sim Suryeon lagi. Tapi gue udah sedikit mulai terima nih, oh ya udah deh, Lee Ji-ah sekarang berperan sebagai Na Aegyo. Udah sampai situ aja. Tapi gue bener-bener gak kebayang kalau misalnya ternyata Lee Ji-ah ini kembali sebagai Sim Suryeon. Awalnya gue mikir bahwa kayaknya nih kontroversi yang ada di season pertama, yang dibunuh itu sebenarnya bukan Sim Suryeon, tapi Na Aegyo. Jadi Na Aegyo yang datang ke kediamannya Jo Dante dan dia dibunuh. Ternyata Sim Suryeon yang ada di tempat lain.
akhirnya dia balik lagi deh sekarang. Itu kontroversi yang pertama. Belum lagi mengenai Chong So Jin yang disiksa abis-abisan dan mengalami kehancuran bertubi-tubi di season kedua. Menurut gue, keputusan Chong So Jin untuk bekerja sama dengan Oh Yoon Hee itu adalah pilihan yang paling tepat. Karena kalau misalnya Chong So Jin sendirian, yang ada kayaknya dia bakal disiksa mulu. Karena gue tuh greget banget sama Jo Dan Tae. Kayak, ini kapan sih nih orang nih dapat karmanya gitu. Dari season pertama guys sampai season kedua, setiap kejahatan yang terjadi dalangnya itu udah pasti Jo Dan Tae. Kalau misalnya kalian sempat notice di ujung-ujung episode 10 kan ada nih yang nelfon Sokun kan. Yes, of course, dari suaranya aja kita udah tahu kalau misalnya itu 100% adalah suaranya Rona. Jadi Rona itu selamat pada saat malam kejadian Jo Dan Tae memutus selang pengobatan dari Rona. Di sini jujur gue seneng sih karena maksudnya orang-orang yang dulu sempat dibunuh gitu kan sama Jo Dan Tae akhirnya kayak hidup lagi, dan akhirnya semoga aja mereka kayak berkumpul bersatu untuk membalaskan dan juga menghancurkan Jo Dan Tae. Sumpah gue nunggu banget tuh momen itu. Nah, gue juga yakin banget kalau misalnya yang menyelamatkan Rona pada saat itu adalah Bunda Suryon. Soalnya kalau misalnya Logan yang menyelamatkan Rona, kayaknya gak mungkin gak sih kalau nggak ngasih tahu Oh Yoon Hee ibunya. Oke guys, kalau misalnya menurut kalian lebih percayanya ke siapa? Kalian lebih percaya bahwa Rona itu sebenarnya diselamatkan oleh Bunda Suryon atau Rona itu diselamatkan oleh Logan Lee? Coba komen di bawah. Guys, yang bikin gue greget abis itu adalah pada saat Logan nyamperin ke villanya Naegyo untuk bilang kalau misalnya sebenarnya Naegyo itu ada Shin Suryon. Kayak maaf gue baru tahu hal itu, kayak ngapain gitu lo masuk ke kandang buaya, kandang macan, ngapain, bisa nggak sih tahan nanti lagi gitu. Soalnya ini tuh udah pasti dipergokin sama Jo Dan Tae. Nah, lanjut ke preview next episode, which is episode 11 sampai ke 12. Ya guys, kita tahu lah ya season kedua ini cuma sampai 12 episode. Agak sedih sih, semoga aja kita nggak lama-lama ya digantung untuk lanjut ke season ketiga. Oke, sekarang kita langsung aja nih tebak-tebakan episode selanjutnya. Kayaknya sih pada saat Logan Lee itu nyamperin Naegyo, akhirnya dia ketahuan oleh Jo Dan Tae. Yang kelihatan lah ya dari selangkah suara kakinya itu udah pasti Jo Dan Tae banget gitu kan. Tapi kayaknya di sini Naegyo itu menyangkal bahwa dia itu sebenarnya tidak dekat dengan Logan Lee. Tapi di sini Logan Lee ketahuan sama Jo Dan Tae dan akhirnya dia dipukulin lagi sama Jo Dan Tae karena dia ikut campur dalam urusannya Jo Dan Tae. Tapi tenang aja guys, Logan pasti bakal baik-baik aja, dia nggak bakal dihabisin sama Jo Dan Tae. Tapi di sini Logan itu tetap cari tahu kalau misalnya Naegyo itu sebenarnya Shin Suryon, dan Oh Yoon Hee yang memutuskan untuk bekerja sama dengan Chong So Jin membalaskan dendam kepada Jo Dan Tae dengan mengumpulkan segala informasi untuk menjatuhkan Jo Dan Tae. Dan juga Sokun yang tiba-tiba ketemu sama Naegyo, terus juga ketemu sama Rona, dan Sokun juga ingin mengungkap sebenarnya siapa sih pembunuh yang mencoba untuk membunuh Rona. Dan sampai sini gue bener-bener berharap banget kalau misalnya semua akan menjadi baik kecuali Jo Dan Tae doang ya, biar kita tuh bisa sama-sama membalaskan dendamnya Jo Dan Tae. Gimana guys menurut kalian? Kayaknya di 2 episode terakhir itu akan jadi seperti apa? Coba tuh komen di bawah. Oke guys, mari kita nikmati saja 2 episode terakhir dari Penthouse season kedua. Semoga kita nggak digantung lagi ya sama Returning. Oke guys, segitu dulu review dari gue Penthouse season kedua episode 9 sampai 10. Kalau misalnya kalian suka sama review gue, kalian juga bisa tinggalin like, comment, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Diaktura, Instagram dan juga TikTok @Diaktura. Dan sampai jumpa di
review selanjutnya. Bye.